Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prihandoko Nurgantara. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan pada bagian pembukaan. Tidak adanya perubahan pada bagian pembukaan karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amanat yang suci dan luhur dari Pancasila. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memuat tujuan dan cita-cita negara Kesatuan Republik Indonesia, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan membubarkan NKRI. Amandemen adalah sebuah penyempurnaan aturan dasar mengenai pelaksanaan dan jaminan kedaulatan rakyat. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan selaras dengan prinsip demokrasi. Bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami perubahan jumlah bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga terjadi pada bagian penjelasan yang mana penjelasan menjadi tidak ada setelah dilakukan amandemen. Bagaimana perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen? Pasal apa saja yang mengalami perubahan dan pasal mana saja yang tidak mengalami perubahan? Apa pengaruh amandemen yang dilakukan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, sobat? Apakah pengaruh amandemen yang dilakukan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia? Dapat mencari tahu. Di sini ada perbedaan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen. Pada kurun waktu 1999 sampai 2002 telah terjadi sebanyak 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Berhasil melakukan amandemen sebanyak 9 pasal. Selanjutnya, amandemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 sebanyak 25 pasal. Amandemen ketiga ditetapkan pada 9 November 2001 yang merubah sebanyak 23 pasal, sedangkan yang terakhir amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 yang merubah 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama pada tahun 19 Oktober 1999 sampai masuk ke yang kedua itu ada 18 Agustus tahun 2000, terus masuk ketiga di 9 November tahun 2001, keempat itu yang terakhir 11 Agustus 2002. Cukup banyak pasal yang mengalami perubahan setelah dilakukan amandemen, namun ada 5 pasal dalam Undang-Undang 1945 yang tidak mengalami perubahan. Pasal-pasal yang sama antara sebelum dan sesudah amandemen adalah pasal 4, 10, 12, 29, dan 35. Ringkasan: terdapat perubahan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian batang tubuh dan penjelasan, sedangkan pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan. Berikut ini daftar perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen pada sistematikanya. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan meliputi: pembukaan terdiri dari 4 alinea. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen meliputi: pembukaan terdiri dari 4 alinea. Batang tubuh terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, tidak ada penjelasan. Di sini ada tabel perbandingan. Nah, di sini dijelasin nih sebelum amandemen. Kalau sebelum amandemen itu ada pembukaan 4 alinea, batang tubuhnya tadi udah disebutin, ada 5 pasal dan ayatnya yang mengalami perubahan, terus penjelasannya penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Terus setelah di amandemen 4 alinea batang tubuh, di sini ada 5 pasal dan ayat yang mengalami perubahan. Penjelasannya sini tidak ada. Terus ini ada perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen pada susunan lembaga negara. Pada civilized organization atau lembaga negara adalah institusi milik negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Lembaga negara memiliki sistem khusus yang dirancang dan digunakan untuk pembangunan negara. Ada perbedaan akan komposisi dan susunan lembaga negara antara sebelum dan setelah amandemen. Daftar lembaga negara Indonesia sebelum amandemen: Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden, Badan Pengawas Umum BPK, Mahkamah Agung MA, Dewan Pertimbangan Agung DPA. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menghapus 1 lembaga negara dan membentuk 2 lembaga negara baru. Negara yang dihapus adalah DPA, sedangkan lembaga negara yang baru dibentuk adalah MK dan KY. Daftar lembaga negara Indonesia setelah amandemen: ada MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Keuangan. Perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen pada susunan lembaga negara memuat berikut ketentuan lembaga sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Kedua, MPR memiliki wewenang dan pelantikan dilakukan oleh MPR. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Tidak dijelaskan adanya aturan batasan periode penjabatan. Terakhir, tidak ada MK dan DPD. Ketentuan lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR menjadi lembaga tinggian negara yang kedudukannya setara atau sejajar dengan lembaga negara lain seperti Presiden, DPR, DPD, MK, MA, dan KY dan BPK. MPR memiliki wewenang melantik presiden dan wakil presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dibentuk MK, dibentuk DPD yang mengorganisasi kepentingan daerah di tingkat nasional. Terus adanya pembagian kekuasaan legislatif MK, MA, dan KY, eksekutif presiden dan wakil presiden, dan yudikatif MK, MA, dan KY. Selanjutnya, sistem pemerintahan setelah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga turut berubah sistem pemerintahan. Beberapa perbedaan sistem pemerintahan antara sebelum dan sesudah amandemen diberikan seperti daftar sebagai berikut. Ini yang sebelum amandemen. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Terus yang kedua, kekuasaan negara yang tertinggi adalah MPR. Presiden dipilih dilantik oleh MPR. Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Terus yang kelima, menteri adalah pembantu presiden dan menteri tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Undang-undang setelah amandemen. NKRI berbentuk pemerintahan republik. 2. Presiden atau wakil presiden, DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ketiga, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Keempat, presiden membentuk kabinet atau menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Sistem kepartaian multipartai. Ya, jadi itu aja penjelasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Tapi di sini dijelaskan juga perbedaannya dari sebelum amandemen sampai sesudah amandemen. Jadi di situ insya Allah itu terjelas semua pembahasannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari perkataan yang kurang. Saya Muhammad Wihandoko Nurgantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.